Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kali ketika kita bertemu, kabar kita semakin luar biasa. Karena saya percaya Yesus yang ada di dalam kita, Dia luar biasa dan ajaib. Amin. Itu sebabnya hari ini mari dimanapun kita berada, yang di tempat ini, yang di rumah, sekalipun kita belum bisa berjumpa secara fisik, tapi saya percaya Tuhan memakai kita semua, tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita fokus roh jiwa tubuh kita hanya kepada Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sehingga semua kami Tuhan, kalau Yesus tinggal di dalam kami, maka kami adalah ciptaan-ciptaan dan anak-anak-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, situasi dunia Tuhan, kondisi dunia boleh tidak menentu, tapi kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Semangat-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu tetap tinggal dalam kami, dan itulah yang membuat kami kuat di dalam pengharapan kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, dimanapun kami berada hari ini, yang di rumah, yang di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami tetap bisa menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh jiwa tubuh kami fokuskan hanya kepadamu. Pimpin waktu kami Roh Kudus, sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Because He lives, I can face tomorrow. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Hey, tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyi sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died just to buy my pardon. An empty grave, is that a proof my Savior's lives? Sekali lagi, God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died just to buy my pardon. An empty grave, is that a proof my Savior lives? Mari nyanyi sama-sama. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living
sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fears is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup menjadi sangat berarti sebab Yesus hidup. Dan kalau Yesus hidup, maka harapan menjadi kepastian untuk hidup kita yang percaya kepadanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita ambil waktu sejenak. Yes, Lord. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Bapa bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tinggal di dalam kami. Bahkan Engkau menjumpai kami pribadi lepas pribadi, satu persatu. Di kamar kami saat kami sendiri, di rumah kami, di kendaraan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau selalu nyata bagi kami. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh. Terima kasih Yesus. Mari dimanapun kita berada, angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengarahkan seluruh hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu Tuhan. Sebab kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Hati kami merindukan Engkau. Hati kami sangat menanti-nantikan Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Aku mau tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya Yesus, takkan mungkin ku balas tadi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya Tuhan, takkan mungkin ku balas tadi apa yang ku miliki. Ya Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat tangan sama-sama dan nyanyikan lagi. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya Yesus, takkan mungkin ku balas tadi apa yang ku miliki. Ya Tuhan,
kami sangat bersyukur Tuhan. Oh, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami bernyanyi, kami bermazmur, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Kau berikan, terlalu banyak yang Kau berikan bagi kami, terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami, dan kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah, janji-Mu dalam hidup kami selalu digenapi. Oh, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Idaralabashada baralabata kabayaralabase, koralabase, koralabasi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Idaralabase, idaralabase, koralabata kabayaralabata kabayaralabashada baralabata kabayaralabase, koralabata kabayaralabata kabayaralabashada bayaralabase. Mari pimpin kami Roh Kudus, mari pimpin kami Roh Kudus, biar semuanya tertuju, terarahnya kepada-Mu Roh Kudus. Kami menantikan Engkau Roh Kudus, kami menantikan Engkau terus dan terus dan terus dan selalu. Kami nantikan Engkau Yesus Tuhan, tak pernah berubah, tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yesus Tuhan. Idaralabashada baralabata kabayaralabata kabayaralabashada baralabata kabayaralabase, koralabata kabayaralabashikiralabata kabayaralabata kabayaralabayaralabasiki, koralabata kabayaralaba. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami berseru memanggil nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus. Kami memanggil nama-Mu Yesus, ya Bapa. Yesus, Yesus. Kami selalu percaya kepada-Mu, kami selalu percaya kepada-Mu, kami selalu mempercayakan hidup kami, hati kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita di rumah angkat tangan sama-sama yang ada di tempat ini. Kita angkat tangan sama-sama.
Ya Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari nyanyikan lagi. Hatiku percaya, katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Mari nyanyikan hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita masuk dalam doa. Kita percaya Tuhan bahwa firman-Mu, janji-Mu ya amin. Biar kami makin setia, makin mencintai Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Pengen belajar satu hal Tuhan, bahwa kami percaya Engkau Allah kami, terlalu sanggup untuk menolong dan berkati kami. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah kami dalam membaca pemberitaan firman Allah pagi ini, menjadi berkat bagi semua kami yang hadir pagi ini di rumah, di mana kami berada, yang melihat, mendengar tayangan ini, Engkau berkati mereka. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, sembunyikan pegang salib Tuhan supaya dia tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Urapan baru, urapan promosi, urapan poin yang baru, urapan isi hati Engkau berikan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati buat kami semua. Siapkan kami semua dan kudusan tempat ini. Kami siap dengar firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya siap diberkati firman Allah berkata amin. Ya Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua baik dan saya percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan masih kita alami sampai hari ini. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18-19, lalu 2 Korintus pasal yang kelima ayat 7 dan dilanjutkan dengan ya. Mari kita lihat. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada
dan harapan tidak akan hilang. Hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Amsal 23 ayat 18-19. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Nah, kekasih-kasih Tuhan, pagi ini firman Allah judulnya pertolongan Tuhan itu pasti dan selalu tepat. Jika kita melihat situasi kondisi saat ini, keadaan yang sedang terjadi di saat ini di dunia secara global saat ini dengan adanya COVID-19, virus corona, ini semua sungguh seizin Tuhan, di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tetapi saya mau katakan buat kita pagi hari ini bahwa dengan adanya COVID-19, virus corona ini menggoncangkan seluruh dunia, bahkan merusak dan merubah tatanan hidup manusia di muka bumi ini. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Segala sektor mengalami krisis, baik dari sektor ekonomi, sektor dunia bisnis, sampai kepada sektor kesehatan, bahkan sektor keamanan, itu sedang digoncangkan dan berubah semuanya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, jika kita melihat keadaan seperti yang sedang terjadi di seluruh muka bumi, bahkan di bangsa kita sendiri dan di sekitar kita hari-hari ini, apakah kita masih tetap percaya akan Tuhan dan janji firman-Nya? Dan apakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Ini yang menjadi renungan kita. Kita tahu akibatnya dari semua ini banyak perubahan terjadi dalam tatanan hidup kita, dan tatanan ibadah kita pun juga terjadi. Banyak perubahan, banyak aturan dibuat. Sepertinya situasi bukan semakin baik, tetapi kemungkinan besar bisa semakin memburuk. Dan disinilah bagaimana sikap, iman, dan pengharapan kita sebagai orang-orang percaya dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu kita perhatikan, kita renungkan. Sebab semua orang bertanya-tanya sampai hari ini, kapan selesai COVID-19 ini? Kapan berlalu? Apakah situasi akan kembali seperti yang dulu? Saya mengatakan tidak mungkin. Tatanan dunia secara global akan berubah. Segala sesuatu akan berubah dengan sendirinya. Tapi saya mau katakan buat kita pagi hari ini bahwa semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita renungkan? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama-sama supaya kita tetap percaya dan berharap akan janji firman Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan itu adil dan setia kepada janjinya. Saya ulangi, yang pertama, Tuhan itu adil dan setia kepada janjinya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil, dan Dia tidak pernah lalai, setia kepada janjinya. Kita harus fokuskan hati dan hidup kita kepada Tuhan Yesus, bukan lagi pada situasi yang hari ini sedang terjadi. Kalau kita melihat kanan kiri kita, di muka belakang kita menakutkan. Tapi saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, mari kita fokuskan hati dan iman dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Dan bagian Tuhan percayakan kepada kita apa hari ini? Jadi kita lakukan bagian kita yang dipercayakan Tuhan bagi kita.
Banyak anak Tuhan, banyak orang percaya hari-hari ini goncang imannya. Mereka tidak tahu mereka harus buat apa dengan situasi ini. Di mana-mana terjadi resesi ekonomi, banyak PHK, situasi begitu menakutkan. Ya, banyak orang yang meninggal karena kena COVID. Ini mengerikan. Apa harus kita buat, kita lakukan? Tapi mari kita berpegang pada janji firman Tuhan. Janji Tuhan adalah yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ini jelas janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Allah berkata, tadi kita baca dalam kitab Amsal pasal 23, 18, 19, dikatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus masa depan pasti ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Bahwa Tuhan kita yang berjanji ya dan amin. Sehingga dikatakan begini, hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak, tujukanlah, bukan tunjukkanlah, tujukan berarti. Mari kita tujukan hati kita ke jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Jadi mari kita tujukan mata rohani kita, hati kita hanya fokus kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kita lakukan bagian kita dengan benar, maka Tuhan akan berkati kita. Itu janji firman Allah. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut dan khawatir akan hidup ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus itu pasti dan tepat. Tergantung bagaimana saudara dan saya hari-hari ini. Nah, demikianlah apa yang dikatakan firman Tuhan, ya. Mari kita lihat kehidupan kita. Nah, Tuhan berfirman begini. Demikian firman-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini janji Tuhan. Jadi kalau kita harus tujukan hidup kita, mata hati kita fokus pada Yesus Kristus, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka di sanalah segenap janji dan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita sekarang. Fokus kita kepada siapa? Kepada COVID-19, virus corona yang menakutkan dan mengerikan, atau kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus? Ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, jangan pernah takut dalam menghadapi situasi ini. Yang terpenting kita tertuju. Begitu kita bisa tertuju pada Yesus, kita makin dekat, melekat, intim. Karena Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya ada kekuatanku. Jelas sekali. Minggu lalu hamba Tuhan Bapak David berkhotbah tentang dekat dengan Allah. Mari kekasih-kasih Tuhan, fokuskan hati dan hidupmu hanya pada Tuhan dan firman-Nya. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus selalu, ya, mau saudara dan saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh tekun dan setia mengerjakan bagian kita, dan hati kita dan hidup kita hanya ditujukan kepada jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan, yang harus kita dari Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Nya dan bersama Tuhan, bahkan mengikut sertakan Tuhan. Mengikut sertakan Tuhan Yesus di dalam seluruh segi kehidupan kita, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong kita. Nothing impossible yang untuk mengerjakan kehidupan kita. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam masa depanmu, dalam apa saja yang kau sedang kerjakan hari ini. Melibatkan Tuhan dalam seluruh segi kehidupanmu berarti mendekatkan diri intim Tuhan yang mengontrol, mengendalikan, memimpin
hidup kita, maka nothing impossible itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus akan selalu memberkati, menjaga, melindungi, menyertai kita dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Karena penjagaan Tuhan sempurna. Mari kasih Tuhan. Sebab dikatakan oleh firman Allah, yang hatinya teguh kau jagai. Perhatikan, yang hatinya teguh. Teguh berpegang pada firman Tuhan, fokus kepada Tuhan, jalan di jalannya Tuhan, hati tujuannya kepada Tuhan. Yang hatinya teguh dikatakan kau jagai dengan damai sejahtera. Kau besar, Tuhan jaga kita dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kalau kita percaya, kita teguh, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Kita akan tenang hadapi hidup ini. Kita bisa berkata Tuhan baik, yang kita bersyukur. Semua yang terjadi ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Maka dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Wow, tidak ada cara lain dalam menghadapi situasi keadaan yang hari-hari ini. Mari fokus hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adil dan setia kepada janjinya buat saya dan saudara. Tergantung bagaimana hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya. Manusia bisa melupakan kita. Seorang ibu bisa melupakan bayi yang dikandungnya, dilahirkannya. Seorang ayah, seorang anak bisa melupakan orang tua, orang tua bisa melupakan anak. Sahabat bisa melupakan sahabat. Tapi saya mau katakan, firman Allah berkata demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Firman Tuhan berkata begini, aku tidak akan melupakan engkau. Wow. Sekalipun orang tua kita, sahabat kita meninggalkan kita, melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah biarkan kita yatim piatu. Dan dia tidak pernah biarkan kita. Bagaimana dengan kita? Bahkan dikatakan demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow. Perhatian Tuhan, kontrol kendali Tuhan dalam kehidupan siapa anak Tuhan, itu pasti. Tidak ada moga-moga atau mudah-mudahan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan melupakan dan meninggalkan saya dan saudara dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ini Tuhan Yesus. Dalam sejarah bangsa Israel, sekali bangsa Israel tegak teguh Tuhan, tapi memimpin mereka, membawa mereka. Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan bukan manusia sehingga ia menyesal. Dia bukan anak manusia sehingga berdusta. Sebab apa yang difirmankannya itu pasti digenapi. Kasih Tuhan tidak terbatas, kasih manusia terbatas. Mari kekasih-kasih Tuhan, jelas sekali firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lupakan kita. Seorang ibu bisa melupakan bayi yang dikandungnya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Luar biasa. Jelas sekali firman Tuhan berkata tentang bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia melukis kita di telapak tangannya. Berarti kita dalam genggaman tangan Tuhan setiap saat. Setiap Tuhan membuka tangannya, dia melihat, oh, di sini ada anakku yang kukasihi. Itu Tuhan kita. Ya. Dan itu terbukti dengan kematian kayu salib, dipaku, dimahkota duri, tombak, tangan kayu dipaku. Itu menandakan dia begitu mengasihi saudara. Dan dia tidak mau meninggalkan kita. Dia rela mati di kayu salib
untuk saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan tidak dapat dibatasi. Kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Nah, oleh sebab itu, bagaimana respon kita dalam hidup yang kita hadapi saat ini? Kita berpikir, Tuhan, bagaimana COVID-19, bagaimana virus corona begitu mencekam, begitu menggoncangkan imanku, menggoncangkan ekonomiku, menggoncangkan bisnisku. Saya ingat firman Tuhan berkata demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata mengasihi, Tuhan itu tahu orang yang mengasihi Dia ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Orang yang dipanggil, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Jadi jangan pernah takut ada hidup ini. Sekalipun kita mengalami krisis yang begitu dahsyat hari-hari ini, seluruh muka bumi digoncangkan hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, Roma 8:28, ada satu hal yang saya dapatkan di sini begini. Saya catat sini begini. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan dan meninggalkan saya dan saudara dalam situasi kondisi apapun juga. Jelas sekali firman Tuhan berkata demikian. Jikalau pertolongan dan berkat dan jalan keluar dari Tuhan Yesus belum kita dapatkan dan kita alami dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan melupakan kita. Perhatikan ini. Bukan berarti Tuhan melupakan saya dan saudara. Sebab Tuhan sedang bekerja saat ini dan masih mengerjakan rencananya yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Jelas sekali. Tapi hasilnya belum kita terima. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Pikiran kita bukan juga pikiran Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jadi Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8:28 jelas sekali. Jadi kalau belum ada mujizat, belum ada pertolongan Tuhan, belum ada berkat Tuhan, belum ada jalan keluar masalah kita, mungkin belum kita disembuhkan Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan melupakan kita. Tuhan sedang mengerjakan. Dan Tuhan mengerjakan terbaik. Perhatikan. Mendatangkan kebaikan. Tuhan mengerjakan berikan terbaik buat kita. Amin. Lalu dikatakan di sana, karena apa? Tuhan belum sedang mengerjakan, kita belum terima. Karena yang Tuhan Yesus kehendaki adalah Tuhan Yesus masih mengerjakan perubahan dalam diri kita, diri saya dan saudara. Mengapa? Ingat kata-kata yang mengasihi, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Berarti Dia sedang kerjakan sesuatu dalam diri kita lebih dulu. Nah, sehingga saya catat ini begini. Sebab Tuhan sedang bekerja saat ini dan masih mengerjakan rencana yang terbaik bagi kita. Tapi hasilnya belum kita terima. Sebab Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan Yesus kehendaki adalah Tuhan Yesus masih mengerjakan perubahan dalam diri saya dan saudara lebih dulu. Dengan tujuan, dengan maksud, saya catat ini dengan huruf besar. Diperhatikan. Tuhan Yesus lebih tertarik mengubah diri saya dan saudara lebih dulu secara pribadi daripada merubah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Saya sungguh diberkati dengan pernyataan ini. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, belum buat mujizat, belum menyembuhkan kita, belum berikan jalan keluar, belum berkati kita, dia sudah berkata, Tuhan kenapa Tuhan? Bilang, Tuhan terima kasih. Aku mau taat, aku siap Engkau mengerjakan bagianmu untuk diriku.
Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang merendah kita, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Tuhan kehendaki, yaitu Tuhan lebih tertarik mengubah diri saya dan saudara pribadi daripada merubah situasi dan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita menyesal dan bersungut-sungut. Kita katakan terima kasih Tuhan, bahwasanya kasih setiamu itu terbaik bagiku. Mari kasih Tuhan. Satu ayat berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Jadi yang Tuhan kehendaki, secara fisik jasmani kita mungkin makin merosot, tapi yang Tuhan sedang kerjakan, manusia rohani saudara, manusia batinnya saudara, itu sedang Tuhan kerjakan. Mari kasih Tuhan, kita lagi kehidupan kita masing-masing. Camkan dan perhatikan. Tuhan Yesus tidak akan memberkati kita dengan keberhasilan. Saya ulangi, Tuhan Yesus tidak akan memberkati dengan keberhasilan, kesuksesan, diberkati secara materi dan kedudukan dan sebagainya. Jika Tuhan Yesus tahu bahwa hal itu justru mencelakakan atau menjumuskan kita, itu berarti Tuhan Yesus selalu melihat dan memperhatikan kapasitas iman kita, karakter ilahi dan kedewasaan rohani saudara dan saya. Jadi yang Tuhan mau, sudah siapkah kita untuk menerima berkat dari Tuhan? Lihat kapasitas saudara, lihat kedewasaan rohani saudara, lihat karakter rohani saudara. Itu yang perlu kita perhatikan. Apakah saya dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama? Itu perlu kita ingat, kita renungkan. Tuhan Yesus lebih memilih mempersiapkan mental, sifat dan karakter serta kedewasaan rohani saya dan saudara lebih dulu. Dan sudah itu, saya sudah siap, sudah layak baru Tuhan menggenapi janji dan rencananya dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kasih Tuhan, yang terpenting di sini bukan cepat atau lambatnya Tuhan memberkati dan menepati janjinya bagi saudara dan saya, tetapi sudah layakkah kita, sudah layakkah saya dan saudara? Apakah sudah waktu Tuhan untuk kita menerima penggenapan janji Tuhan? Itu pertanyaan perenungan kita pada pagi hari ini, supaya kita tidak mudah kecewa. Setelah itu berkata demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekal dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3:11. Perhatikan kata, bahkan Allah memberikan kekal dalam hati kita. Yang Tuhan mau hati kita sungguh-sungguh memiliki janji yang kekal, hidup yang kekal, roh yang kekal, karakter yang kekal, rohani yang kekal. Lalu dikatakan lagi, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah mau kita, Allah persiapan sampai kita siap, karakter kita, kedewasaan rohani kita, karakter rohani kita, iman kita sudah layak, sudah bisa dipercaya oleh Tuhan dan sesama kita. Itulah janji Tuhan, penggenapannya itu akan dilakukan dalam hidup kita. Rencana Allah akan digenapi. Nah, mari kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Tidak ada cara lain.
dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Biar Tuhan proses kita menjadi yang seperti Tuhan mau. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti hati Tuhan, dan kita akan mengalami hadirat Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, Hatiku hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti dan tepat waktu untuk kami yang percaya. Kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami terbang untuk Tuhan punya rencana. Ajar kami untuk berkata, Tuhan, jadikan kami seperti apa Tuhan mau kami jadi. Terima kasih Bapa. Jadikan kami orang percaya dapat dipercaya oleh Engkau dan sama kami. Mengerjakan tanggung jawab Engkau percaya buat kami dengan sungguh-sungguh dan takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua oleh firman Allah. Berkati semua jemaat di rumah, dan berkati kami semua yang mendengarkan dan mendengar acara ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan layakan kami, kuduskan hati pikiran perasaan kami, layakan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu, sebab kami menjadi satu kematian kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan roti dan anggur diubah kami menjadi tubuh dan darah-Mu. Kami siap makan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat oleh tinggi-tinggi tangan kanan kita. Dan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Saya kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita menjadi satu kebangkitan Kristus. Mari. Tuhan Yesus berkata sebelum malam diserahkan, dia berkata, dia ambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, seperti mengatakan aku setiap kali kamu makannya. Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah itu Yesus mengambil cawan perjanjian dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimentahkan oleh darahku dan dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan aku setiap kali kamu minumnya. Terima minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Boleh makan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami telah menjadi satu dan kembali kebangkitan Tuhan. Kami hidup bagi Engkau, hidup muliakan nama-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan hari ini dalam ibadah kami pagi ini. Kau berkati semua jemaat di rumah di mana mereka berada. Jaga hidup mereka dan sertai mereka dan berkati mereka. Dan firman Allah di sampingnya dijawab pasti bagi mereka. Terima kasih Bapak, bahkan firman Allah menjadi jawaban bagi kami semua yang mendengar, semua pemirsa yang melihat tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang menyerahkan pertumbuhan iman jemaat, pertumbuhan orang percaya yang mendengarkan acara ini. Semoga mereka semakin naik, semakin turun. Amin, Tuhan Dari kepala Yesus. menjadi ekor. Amin. Pulihkan, memulihkan, memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kau berkati Darah mereka. Sampai mereka mulai gelisah dan takut. Bila firman Allah menjadi jawaban bagi mereka yang pasti. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bahwa jemaat makin hari makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Daerah sekolah minggu, remaja, muda-mudi orang dewasa, majelis hamba-hamba Tuhan, semua jemaat, pengurus gereja, pengurus panti, pengurus PP, aku berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, semua pelayanan kami yang hari ini banyak terhambat, Tuhan juga mau campur tangan. Tuhan kami yang mau taat kepadamu. Kalau Tuhan kadang kami beribadah 1-2 bulan ke depan, kami mau taat, mendengarkan suara dan melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencana baptisan minggu depan kau juga berkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan mereka berada, berkait pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, masa depan mereka. Pelindungan Tuhan serta mereka. Yang saya kau sembuhkan ini memang Tuhan kuatkan. Yang melihat dalam usaha kau buka jalan. Yang berkati kehidupan jemaatmu. Di anak sekolah minggu sampai orang dewasa, orang tua PPA, anak PPA, pengurus staf, mentor TP, staf inti, pengurus majelis, jemaat, hamba-hamba Tuhan sampai kepada pengurus panti, anak panti. Tuhan berkati mereka. Jemaat yang sedang berpergian bekerja luar kota, kesertaan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Gereja dan segala kegiatannya kau berkati, segala pun cukupkan Bapa. Tuhan Yesus, timur tengah dalam bekerja bersama ibadah orang juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan gereja dengan visi yang ada, Tuhan genapi, Tuhan lengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk melengkapi visi Tuhan. Bagi gereja, Yayasan Kasih Allah, visi ke depan, Tuhan memberkati. Jangan lupa kami menyerahkan akan gereja Tuhan di Tulungagung. Amin. Di ngusik kau berkati, Bamak BKN garis depan, GKN wilayah Kediri, GKN seluruh Indonesia kau berkati. Seluruh GKN misi Yayasan Pinta, Yayasan Kari, Yayasan Kasih Allah, San STN, bahkan sampai kepada misi Kuragi aja kau berkati. Terima kasih Tuhan yang berdoa untuk pemerintah bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tulungagung sampai di sini, di Bapak Presiden, Wakil sampai Kabinet, DPR, sampai kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Udara, Kepolisian Darat kau berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Gubernur sampai ke Jangan Terendah, Tuhan berkati mereka dari Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai kepada Camat, Lurah dan RT kau berkati. Berikan nikmat bagi pemerintahan kami Bapak Jokowi demi negara ini keluar daripada COVID Corona. Terima kasih Bapak. Inilah doa sembahyang kami untuk Kota Tulungagung, untuk selamat kau berkati. Berikan nikmat bagi Bupati, Wakil dan DPR, tim COVID untuk menyelesaikan COVID di Kota Tulungagung ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau jawab doa kami lebih dari kami doa kami pikirkan. Dan hidup kami dan roh tubuh jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati kami semua melayani Tuhan hari ini, baik tim musik, worship leader, hamba Tuhan Allah, tim multimedia, Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang kami mohon berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau hamba-hamba Tuhan. Diberkati Engkau sebagai anak-anak, sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati Engkau sebagai suami, istri dan anak dan orang tua. Diberkati Engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, usaha ladangmu, buah kandunganmu. Diberkati studi, berkat masa depan. Diberkati keluarga Moses kami selama berkat Abraham, Ishak dan Israel. Dan diberkati kau bangsa Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, memberkati saudara sekalian dari saat ini Maranatha. Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima